Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Tony Tony. Oke, seperti janji saya di video sebelumnya, sekarang kita akan bersama-sama belajar mengenai paragraf. Tapi sebelum saya lanjutkan, boleh ya saya minta kalian subscribe dulu channelnya agar saya tetap bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Oke, sebelum mulai saya akan memberikan batasan ya. Jadi sebetulnya materi mengenai paragraf ini sangat luas, tapi akan saya batasi. Materi yang berkaitan dengan paragraf ini adalah materi yang mungkin akan muncul di UTBK SBMPTN, khususnya di komponen pemahaman bacaan dan menulis ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih jelas, mungkin nanti akan saya buatkan lagi videonya. Cuman khusus video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan UTBK mengenai paragraf gitu. Nah, saya mulai dari definisinya ya. Paragraf itu adalah sebuah kalimat atau kumpulan kalimat yang memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Jadi sebetulnya paragraf itu bisa saja terdiri dari satu kalimat, tapi mungkin jadi bukan paragraf yang baik ya sebetulnya. Kenapa? Karena nanti ada beberapa syarat yang harus terpenuhi gitu. Cuman umumnya memang kumpulan kalimat. Nah, bukan hanya sekumpulan kalimat saja, tapi si kumpulan kalimat itu harus memiliki satu ide pokok, satu gagasan, harus membahas satu hal saja seperti itu. Saya langsung masuk ke bagian syaratnya ya, syarat paragraf. Syarat paragraf yang baik itu yang pertama, sebuah paragraf harus memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Atau kadang ada yang menyebutnya satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas, ya sama saja intinya. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti paragraf yang sudah saya siapkan ini. Saya bacakan paragrafnya. Aloe vera atau lidah buaya memiliki banyak manfaat bagi manusia. Tanaman yang mudah tumbuh di lahan gambut ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Selain itu, tanaman lidah buaya juga bisa diolah sebagai minuman untuk melepas dahaga ataupun sebagai bahan dasar untuk olahan makanan. Nah, yang mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas? Seperti ini, saya jelaskan sedikit mengenai kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat inti ya. Ada juga yang menyebutnya kalimat inti. Apa itu kalimat inti? Kita kembali ke definisinya. Menurut definisi kan sebuah paragraf itu harus memiliki satu gagasan, satu ide pokok. Nah, bukan kadang ya, seharusnya memang ide pokok, gagasan, atau masalah apa yang akan dibahas dalam sebuah paragraf itu sebetulnya sudah terwakili oleh satu kalimat utama sebetulnya. Loh, kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu apa? Kalimat-kalimat berikutnya yang tentu saja adalah kalimat penjelasnya. Seperti ya paragraf yang saya buatkan ini ya mengenai aloe vera ini. Kita analisis, mana yang kalimat utama? Tentu saja adalah kalimat yang pertama. Kenapa? Kalau kalian baca kalimat pertama ini kan kalimat utamanya ini seperti ini. Aloe vera atau lidah buaya memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, sebetulnya dalam paragraf ini ya memang si penulis atau saya hanya ingin menyampaikan kalau tanaman lidah buaya itu manfaatnya banyak bagi kita. Terus kalimat-kalimat berikutnya apa? Kalimat-kalimat berikutnya yang tentu saja menjelaskan apa manfaatnya, apa saja gitu. Di kalimat kedua disebutkan manfaat yang pertama yaitu bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Kemudian di kalimat berikutnya pun dijelaskan bisa dimanfaatkan sebagai minuman ataupun bahkan jadi olahan makanan seperti itu. Jadi intinya kan hanya menjelaskan tentang manfaat tanaman lidah buaya seperti itu. Konsepnya seperti itu dasarnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, syarat paragraf yang kedua itu harus memenuhi syarat koherensi dan kohesi. Kita mulai dari koherensi. Koherensi adalah kepaduan hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kita ambil contoh paragraf yang di atas tadi ya, yang mengenai aloe vera. Koherensi ini disebut juga paduan ya antar kalimat. Jadi dari kalimat ke kalimat dalam sebuah paragraf itu ya harus saling berkaitan, saling berhubungan, saling menjelaskan mungkin. Biasanya ditandai dengan apa ya? Bisa ditandai dengan konjungsi ya, bisa ditandai dengan kata rujukan gitu, yang pasti ada kaitan-kaitannya gitu. Paham ya? Nah, kemudian
Yang kedua, kohesi. Kohesi adalah kesatuan semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Nah, seperti inilah mudahnya. Kalau koherensi itu saya sebut sebagai kepaduan bentuk, kepaduan antar kalimat-kalimat. Kalau kohesi itu kepaduan makna, kepaduan gagasan. Jadi walaupun tadi misalnya satu paragrafnya ada beberapa kalimat, tapi tetap hanya harus membahas satu gagasan, satu hal. Ya misalnya seperti contoh yang di atas, paragraf yang di atas. Seperti itu. Nah, saya harap kalau kalian sudah paham konsep tentang paragraf ini bisa menjawab beberapa soal di UTBK sebetulnya. Yang pertama mungkin nanti kalian bisa menjawab soal yang menanyakan gagasan utama tentu saja. Yang kedua, kalian bisa menjawab pertanyaan yang menanyakan letak kalimat. Mungkin nanti misalnya dikasih satu kalimat ya, kemudian letaknya di mana ya. Atau yang ketiga, mungkin kalian bisa nanti menjawab soal yang menanyakan kalimat sumbang atau kalimat yang tidak padu atau kalimat yang melemahkan mungkin ya. Kenapa? Karena pasti kalau misalnya yang ditanyakan adalah kalimat sumbang, kalimat tidak padu, isi kalimatnya pasti tidak menjelaskan kalimat utama seperti itu. Atau bisa juga kalian nanti bisa mengisi soal mengenai paragraf rumpang, paragraf yang ada satu kalimat yang dihilangkan tengah-tengah ya misalnya. Kalau sudah paham ya pasti akan tahu gitu, karena nanti urutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu saja mungkin sementara. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalnya kalian mau komentar, mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya doakan semua yang nonton video ini bisa lulus di PTN yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.